Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngelanjutin video yang kemarin, implementasi modul bab 9 sama bab 10 terkait session sama database. Terus kita review kemarin udah buat apa aja. Yang pertama ini kita udah buat halaman untuk login, yang kedua kita udah buat halaman untuk home, yang ketiga kita udah buat file koneksi biar kita nggak ngetik ini berkali-kali karena codingan ini bakal dipakai di semua file, di semua halaman, bagian besar. Terus selanjutnya kita akan buat file yang ubah, karena nanti ada halaman ubah, ada halaman tambah, terus file logbook. Nah, ini kenapa kok file logbook perlu kita buat file sendiri? Sebenarnya kita bisa menyantumkan di halaman home codingannya untuk logbook, tapi supaya nggak kepanjangan dan bisa dipakai di beberapa file, kita bisa nyantumin di file baru ya. Kita bisa buat file baru. Terus kita juga perlu untuk membuat halaman login. Bukan fungsi session untuk nyimpen username. Kalau seumpamanya udah login ya, udah benar. Soalnya kalau seumpamanya kita nggak login, kayak gini contohnya. Terus kita akses halaman home. Bentar, ini ada titik. Kita akses halaman home, itu masih bisa tanpa perlu login. Tapi kan kita perlu login supaya nggak semua orang bisa mengakses halaman home. Jadi kita perlu bikin session di sini. Kita bisa buat di halaman home, contohnya kayak gini. Kan ini udah di start sessionnya. Terus kita kasih keterangan apakah sessionnya udah ada, session dari username ini yang ada di halaman login. Kan ini sessionnya nyimpen ID ya. Kalau ada username sama password yang sama seperti di database, terus dicek, oh ada nih barisnya. Terus ini dimasukin, tampil ID yang dimasukin tadi ke kolom input, itu dimasukin ke session. Nah, terus kita cek, apakah sessionnya ada. Kalau nggak ada, bisa ya. Kalau nggak ada, apa yang nggak ada? Session. Bentar. Session ID kan. Kita ngecek apakah ada session yang namanya ID. Kalau nggak ada, kita bakal lempar kembali ke halaman home. Location. Lokasinya di mana? Di file login ya Mas ini. Belum pakai DNS. Masih file login biasa. Jadi koma jangan lupa. Udah gini doang. Kita coba di sini. Kalau seumpamanya belum login, dia bakal kembali ke halaman login. Tapi karena ini kita belum melakukan logout ya, file logoutnya belum ada. Jadi kita perlu sekalian membuat file logout. Kita coba bikin di satu ini aja. Kita bikin di satu file dulu, di file home. Kita cek apakah bisa. Kita buat fungsi untuk melakukan logout supaya sessionnya itu hilang. Kan tujuan untuk logout supaya sessionnya hilang. Kalau sessionnya hilang, kan dia nggak bakal akses home ini, halaman home. Karena bakal dicek di sini. Ada session nggak? Kalau nggak ada, kembali di halaman login. Jadi, kita bikin di sini fungsi untuk menghilangkan session. Gimana caranya? Pakai session destroy, gitu aja. Session destroy. Yang paling bawah ini. Session destroy, titik koma. Tapi ini ada apa namanya? Ada fungsi khusus. Ini kan tadi, bentar. Tombol logout, ini kan tombol logout. Jangan di sini pakai href. Ini pakai href.php. Kita sambungkan ke halaman atau file logout. Jadi kita perlu bikin apa namanya?
bikin file baru. Kalau nggak bikin file baru, kita pakai seperti yang hapus ini. Kan kayak gini. Ini aja dikopas. Dikopas supaya tetap di halaman ini. Nggak pindah ke halaman lain. Nah, kayak gini. Tapi ini jangan kode ya, supaya nggak sama. Ini kasih logout. Terus tampil yang dimasukin apa? Yang dimasukin itu berarti nggak ada ya berarti. Kita nggak ngirimin ID apapun. Kita cuma pengen apa namanya? Mengetahui apakah tombol logout ini tertekan atau enggak. Kayak gini berarti. Nama tag-nya cuma kita kasih nama logout. Terus kita bikin kayak gini if-nya. If jika apa? Jika isset get apa? Get logout kan namanya. Logout. Kalau logout ini ditekan, maka session destroy. Sessionnya dihapus gitu dong. Terus kalau udah terhapus, dia bakal kembali ke halaman home kan. Either location-nya di tanda petik 2-nya, jangan lupa. Location di login.php. Udah. Kita kasih titik koma, jangan lupa. Selesai. Ini. Bentar. Apa begini aja. Oke. Kita coba kalau sama ini nggak bisa, berarti harus taruh di bawahnya ya. Tapi kita coba dulu. Kita save, terus kita coba logout. Oh, ini belum di save. Save, kita coba refresh. Kita refresh, terus kita klik tulisan logout. Nah, dia bakal kembali ke login. Terus kita akses halaman home. Bisa nggak? Nah, nggak bisa kan? Langsung terpental kembali ke halaman login. Jadi, nggak masalah ya, urutannya bisa tetap kayak gini. Karena prinsipnya codingan HTML sama PHP itu nggak terstruktur, nggak urut eksekusinya. Tapi bisa mengakses fungsi yang ada di atasnya. Tapi kalau seumpamanya teman-teman mau bikin file logout sendiri, bisa. Ini dikasih href-nya logout.php, terus teman-teman kopas deh ini. Kopas ini ditaruh di file yang baru. Contoh, biar lebih enak aja. Dilihat nih. Kita bikin file logout.php. Kita buat tag PHP-nya. Jangan lupa session start, karena nanti sessionnya bakal di-destroy sebelum kita menggunakan semua fungsi session. Kita harus start dulu. Baru kita kopasin. Ini aja yang dikopasin. Karena kita udah ini aja yang dikopas. Udah kayak gitu. Nggak pakai if karena beda halaman ya udahannya. Di sini udah langsung mengakses logout.php. Nah, kayak gini kalau kita pakai file baru. Udah. Udah bikin baru. Terus kalau session ini sebenarnya bisa kita bikin file baru. Tapi jangan lupa ini di-include ya. Session ntar di-include di sini. Kalau sessionnya dibikin file baru. Sebenarnya nggak usah bikin file baru, nggak apa-apa. Ini masuk ke halaman home aja. Yaudah, singkat doang. Tapi kalau logout dimasukin seperti tadi, di satu file ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi biasanya halaman file logout itu dipisahkan, karena nanti kalau fungsinya kompleks itu bisa panjang ini. Ini cuman pakai session. Ntar bisa pakai cookie, bisa pakai fitur yang lain yang lebih kompleks, jadinya kodenya bisa lebih panjang. Mungkin di session ini juga ntar
perlu kita pisahkan. Soalnya nanti kalau pakai fungsi cookie buat nge-save username sama password supaya nggak ngisi lagi, itu codingannya lebih panjang lagi. Jadi bisa dibikin file baru. Tapi untuk sementara nggak usah, kayak gini aja cukup. Oke, file logout, file session udah. Terus kita bikin file tambah. File tambah buat nambahin data. Tambah.php. Oke. Kita cek dulu. Kita coba login ulang. Ya ini ya kembali di awal. Apa ya? ID-nya ya aku lupa. Ya satunya juga nggak ada. Coba ini refresh membutuhkan waktu sedikit. Kita bikin cek PHP dulu. Kita bikin session start. Karena nanti bakal menambahkan data ke database, jadi perlu ada session start perlu atau enggak ya? Coba kita cek. Kalau seumpamanya nggak perlu session, nggak perlu data dari ID, nggak perlu tambahin session. Yang perlu itu include. Jangan lupa di include. Yang di include apa? Yang di include itu koneksi dan PHP. Kita cek ini ID 14, passwordnya 123445. ID 14, passwordnya 123445. Kita cek gimana tampilan dari halaman tambah data. Kita coba klik tambah data. Ini belum, maaf. Ini belum jadi. Yang ini udah jadi. Kita login. Terus kita tambahkan data. Nah, tampilannya kayak gini sederhana. Nggak di tengah, cuma di kiri. Yang pertama ini ada tulisan tambah data mahasiswa. Kita bikin tag H3. Tambah data mahasiswa. Ya. Terus ada 2 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Kita bikin tabel dulu. Kita bikin tabel, terus baris pertama, kolom pertama, itu tulisannya nama. Kolom kedua, input. Tipenya teks gitu doang. Udah. Kita kopas aja biar lebih cepat. Kopas. Habis nama. Ini NIM belum ya? Jangan lupa NIM. Nama, NIM, prodi, jurusan, sama foto, password, sama foto profil. Password, foto profil. Nah, tinggal kita ubah. Ini udah teks semua, foto profil. Terus ini tipenya file. Ini tipenya file. Kalau yang foto profil itu. Terus ini ada tombol tambah. Ditambahin satu lagi. Tapi ini nggak ada anunya. Tombol tambah ini ada di kolom kedua ya. Kalau di kolom pertama nanti miring ke sini. Jadi kita kasih tipenya submit biar bisa dipencet. Tulisannya value-nya tambah. Value-nya nah, kayak gini. Udah semua. Tampilannya udah. Kita save dulu. Kita coba refresh. Nah, udah. Persis kan? Nama, NIM, prodi, jurusan, password, foto profil. Udah, tambah data mahasiswa. Terus data di sini nanti bakal disimpan terus dikirim ke database ini. Caranya gimana? Kita bikin kode PHP-nya. Yang pertama kita cek apakah tombol submit udah ditekan atau belum. Pakai apa? Pakai if. Jangan lupa. Apakah udah ditekan? Berarti iset ya. Apakah udah ada iset? Yang iset apa? Oh iya, ini
karena pakai form, datanya bakal dikirim, jadi pakai tag form, jangan lupa. Tag form. Metodenya bisa pakai metode post. Terus semua tabelnya dimasukin ke tag form. Kita kopas semuanya. Kita kopas, kita masukin di sini. Nah, udah. Udah, terus kita cek apakah post dari apa nama tagnya. Nama tagnya ini belum dikasih nama semua, maaf. Ini kita kasih nama deh. Name dari tagnya name. Namanya ini nama. Terus ini nama tagnya nama tagnya name. Ini nama tagnya prodi. Tagnya jurusan. Sebenarnya terserah ya nama tagnya, tapi supaya lebih relate sama fungsinya kita kasih nama yang sama. Ini juga namanya foto. Terus ini namanya submit. Dah. Terus kita cek apakah post yang namanya submit udah ada. Udah ada maksudnya udah ditekan. Kalau udah ditekan berarti kita masukin seluruh data ini ke variabel biar lebih enak. Kita masukin ke variabel. Coba ini underscore post. Nama tagnya apa? Ini kita kopas dulu aja biar enak. Ntar oke, aku izin matikan kamera dulu. Terus ini nama ya. Oke. Terus yang kedua password. Ini dulu ya. Ini prodi jurusan password. Ya. Prodi jurusan password. Sebenarnya nggak urut, nggak apa-apa sih. Kenapa aku urut ini? Di sini. File. Oke. Ini beneran file. Foto, maaf. Ini foto. Nah, ini juga disesuaikan. Ini name, ini prodi, ini jurusan, ini password. Kenapa kok dimasukin ke variabel biasa? Kok nggak di post aja biar lebih enak? Sebenarnya bisa tetap pakai variabel post, bisa banget. Tapi biar lebih enak kita pakai variabel doang, ya biar lebih sederhana meskipun lebih panjang ya. Ada codingan yang lebih panjang. Tapi kalau semuanya nanti nama tag-nya agak panjangan, nanti bisa disimpan ke variabel yang lebih sederhana. Gitu, biar nggak nulis post to post terus. Oke, setelah itu kita bikin query-nya. Kita bikin mesh value query. Mesh value query. Query-nya kayak gimana? Jadi query-nya kita insert ya, nambahin data kan insert. Oke, koneksinya dulu. Koneksi. Terus kita bikin query-nya. Insert apa? Insert yang pertama yang di-insert apa aja. Kita langsung di bawahnya bisa. Kita cek nama yang ada di kolom database-nya apa aja. Yang pertama nama. Nama itu kalau di database itu namanya mahasiswa. Mahasiswa sama dengan variabel nama, koma, terus name sama dengan koma variabel name.
koma, terus prodi sama dengan variabel prodi. Kok titik koma. Maaf. Itu jurusan sama dengan variabel jurusan, koma, password dengan variabel password, koma, foto profil ya, kalau di kolomnya ini tulisannya foto profil. Jadi yang kiri ini itu nama kolom di database-nya, yang kanan itu nama variabel yang terisi data. Kayak gitu ya. Diisi sama variabel foto. Nah, udah nggak ada koma berarti ini. Terus jangan lupa habis semua itu kita ngisinya ke mana? Form, insert semua itu into. Ini insert into dulu. Insert into, nama tabelnya apa? Nama tabelku aku kasih nama mahasiswa tadi. Set insert di dalam, tambahin dalam tabel mahasiswa, set isi kolom ini dengan datanya ini semua. Udah. Terus jangan lupa titik koma. Udah semua. Jadi ini bakal terisi semua. Nah, kalau teman-teman nggak pakai nama variabel ini, langsung aja bisa nama postnya di sini. Biar nggak dua kali. Sebenarnya bisa, tapi ini berarti panjangan. Kayak gini contohnya. Ini di teman-teman pas. Jadinya kayak gini. Ini titik komanya yang di dalam hapus ya. Karena di luar udah ada koma. Nah, kayak gini sebenarnya bisa tanpa kayak gini aku ya. Bisa, terserah sih. Aku kembaliin ke versi aja deh. Oke, setelah itu, nah karena kita di sini nggak cuman nyimpen data fotonya doang. Kalau foto kan di sini database itu cuma bisa nyimpen nama filenya ya. Sedangkan di direktori kita, di sini kita buat folder yang gambarnya, yang isinya gambar. Kita kasih nama folder direktori. Kalau yang di halaman tadi bener nggak direktori? Oh, berkas, nama foldernya berkas. Ya udah aku ganti direktori aja deh. Cari di folder direktori. Folder orang tuanya sama seperti file home. Sama kan? Ya kan? Di folder praktikum. Jadi langsung aja direktori, nama foldernya underscore, slash, nama filenya apa? Nama filenya seperti yang ada di database. Berarti kita nambahin. Nah, ini ada apa namanya? Fungsi baru lagi. Fungsinya itu apa ya? Karena kita di sini itu upload sebuah file, bukan teks. Jadi nggak cukup kayak gini. Tapi kita pakai bukan pakai post ya, kita pakai file. Nah, kayak gini. Pakai file, terus di dalamnya itu kita bukan sekedar foto gitu doang. Kalau file ada dua. Yang pertama foto. Yang pertama itu nama filenya, nama tagnya ini. Aku tadi kan namain tagnya nama foto ya. Terus yang kedua, kita cuman ngambil namanya doang. Kalau ngambil namanya doang, name gini doang. Sedangkan kalau berkasnya nanti itu namanya TMP. Kayak gini. Kalau berkas gambarnya asli, mau ngirim gambarnya. Tapi kalau cuma namanya doang, kan kita yang kita simpan di database itu cuma namanya. Jadi cuma name gini doang. Karena yang diisi di sini itu bukan data tulisan ya, kayak yang lain. Jadi kita nggak cuman pakai foto gini doang. Tapi kita ambil namanya. Terus karena bentuknya file,
Jadi ada dua atribut. Atribut nama tag foto sama atribut apa yang mau diambil dari file ini. Namanya doang atau filenya beneran. Karena di sini masih butuh namanya doang biar bisa disimpan di database. Ya udah kita kasih nama kayak gini. Udah. Nah, terus oh ya, karena kita di sini pakai tipe file ya. Ini harus ada keterangan khusus. Metode post. Terus ada encrypt tipenya. Tipe multipart form data. Ini untuk ngirim form, bentuknya itu bukan cuma tulisan, tapi juga file. Jadi ditambahin encrypt kayak gini. Biar tipe filenya ini bisa dikelola. Terus ada tag file. Kalau cuma post gini kan kita bisa pakai variabel post kayak gini. Ya kan? Tapi kalau tipenya file, supaya kita bisa pakai variabel file ini, kita tambahin lagi. Nggak cukup metode post, tapi encrypt-nya juga multipart form data. Kayak gitu. Nah, terus kita kan ini cuma nyimpen nama filenya doang ya, nama file foto di database. Sedangkan kita juga perlu menyimpan foto yang user itu upload di database, di directory kita, di memori kita yang sesungguhnya, bukan cuma di database. Nah, kita pakai fungsi khusus, namanya itu fungsi move upload. Move upload file. Nah, kayak gini. Yang pertama, kita isi variable file. Ini fotonya. Tag-nya tadi apa? Tag filenya, tag-nya foto ya. Ya, foto. Nah, terus atribut yang kedua itu bukan cuma nama, tapi kita ambil berkasnya. TMP, dikasih TMP yang tadi barusan aku jelasin. Udah, terus koma. Kita kasih direktorinya di mana? Direktorinya di apa sih? Tadi berkas atau direktori? Direktori gini. Direktori titik variabel namanya kan udah disimpan di foto ini. Variabel foto. Terus titik koma jangan lupa. Nah, jadi ini maksudnya pindahkan file. Filenya mana? Filenya yang diupload, berkasnya langsung TMP file. Pindahkan ke folder yang namanya directory. Terus nama filenya itu foto. Nama filenya variabel foto ini kan. Biar kita nggak ngetik biar kita nggak ngetik ini 2 kali, ambil namanya 2 kali. Kita udah simpan di variabel foto. Udah kayak gitu. Jadi setiap file yang diupload nanti bakal dipindahin, bakal disimpan di laptop kita, foldernya directory, kita kasih nama foto. Kayak gitu. Filenya apa? Filenya ini. Filenya yang diupload. Yang udah diupload user. Udah. Terus kalau udah selesai, kita kasih keterangan. Keterangannya apa? Data mahasiswa udah telah diupload ya. Telah ditambahkan atau diupload? Ditambahkan aja deh. Ditambahkan. Terus kita kembaliin ke halaman home kan, biar nggak stuck di halaman tambahkan. Jangan lupa pakai emeta tadi, yang halaman kita kembaliin ke halaman home. Ada nggak di sini? Halaman home, nah ini. Jadi ini konten ketiga ya, konten kedua udah. Egonya double. Konten ketiga. Kasih. Nah udah. Kita coba kita refresh. Apakah udah benar? Kita refresh. Kita lihat ya, yang di folder directory ini masih kosongan. Kita coba tambahkan data. Dan random aja dulu. Kita tambahkan file, yang juga terserah random dulu. Tambah, maka bisa. Data mahasiswa telah ditambahkan, terus harusnya refresh ke halaman home. Otomatis. Nah, tapi ini belum muncul ya di sini. Coba. Kenapa kok belum muncul?
Kita reload database-nya. Apakah belum tersimpan? Nah, ya belum tersimpan nih. Jadi codingan yang barusan itu belum nyimpan ke database. Itu kenapa? Coba kita cek sekali lagi SQL query. Yang di foldernya apakah udah ada file? Belum ada. Jadi belum tersimpan ke database-nya. Insert into mahasiswa. Benar kan tabelnya mahasiswa? Iya benar. Insert post proses. Proses submit. Insert. Kita coba cek lagi. Ini benar, insert itu set mahasiswa nama. Ini directory pakai slash gini. Jangan lupa karena nama folder. Dari kan move upload. Kode mahasiswa telah ditambahkan. Coba kita ulang lagi. Kita tambahkan. Teks. Submit. Coba kita ulang ya. Coba kita cek ini datanya masih belum bisa masuk. Kita harus cek apakah ada salah di query-nya. Oh ini ada typo ya. Foto profile. Nama kolom saya foto profile di database. Foto profile kan. Nah, jadi kalau ada satu kesalahan huruf di query-nya, seluruh query ini bakal nggak masuk. Bukan cuma foto profile, padahal yang tipe cuma foto profile tadi ya, kolom foto profile. Tapi itu bisa mempengaruhi seluruh query-nya. Jadi diperhatikan kalau seumpamanya ada satu tipe, biasanya bisa ngefek ke codingan keseluruhan. Coba kita save, terus kita tambahkan data. Kita tambahkan acak dulu. Kita tambahkan fotonya. Tambah. Nah, udah. Tapi ini gambarnya terlalu gede. Jadi kita perlu menyesuaikan maksimal fotonya berapa ukurannya. Udah masuk. Terus kita lihat di foldernya, directory ini udah masuk file. Nah, sekarang kita atur besar dari gambarnya di halaman home kan. Jadi ini image ini itu kita atur max width-nya ya. Jadi lebar apa namanya? Lebar maksimalnya berapa kita atur. Width. Kita atur berapa pixel ya? Coba 100 pixel. Save. Terus kita reload, apakah ukurannya berubah? Nah, udah berubah. Jadi maksimal 100 gini aja. Lebarnya 100. Oke, udah. Setelah itu kita udah menambahkan file tambah. Oh iya, setelah itu ada file buat ubah data. Kita bikin file baru karena halamannya baru. Kita simpan. Kita kasih nama tambah
tambah udah. Ubah.php. Nah, ubah data ini sebenarnya sama kan? Tampilannya itu sama seperti tambah data. Coba deh kita lihat yang ada di sini. Bedanya itu kolomnya ini itu udah ada isinya. Sama seperti data yang mau diubah. Kok dihapus? Ubah salah satu. Nah ini, itu udah ada isi datanya. Jadi ini value-nya diisi sesuai data yang dibutuhkan. Jadi kita cuma kopas seluruh file ini. Kita kopas ininya dulu aja deh. Kita kopas. Judulnya kita ganti ubah data. Ubah data mahasiswa. Terus value-nya ini. Nah, di atas value-nya ini kan kita harus ngisi data seperti yang ada di database, data yang dipilih. Ya kan? Kalau mau ngasih data di database, berarti kita perlu import database-nya dulu. Data yang ada di database. Coba. PHP. Kita include koneksi ke PHP. Kita konekkan dulu ke database-nya. Connect php, terus kita bikin query-nya, query, konekkan query-nya ke database, terus kita bikin query-nya, select semua data dari tabel mahasiswa yang dipilih kan, data yang mau diubah kan, berarti yang ID-nya itu seperti apa ini? Coba kita kembali ke halaman home, tambah data ini, nah dia ngirim ke halaman ubah data, terus apa namanya? Kode, nama tag-nya itu kode, isinya apa? Isinya ID berarti. Jadi nama tag-nya pakai get berarti ya. Berarti ya pakai, kalau variabel berarti pakai _1. Variabel get apa? Get kode. Nama tag-nya kode. Jangan lupa titik koma. Jadi ambil semua data, tapi yang ID-nya itu ini, get kode ini. Terus, gini kita kirim di variable query karena mau kita tampilin query. Kita bikin variable query. Terus kita buat variable tampil, terserah. Aku namain tampil aja deh. MySQL fetch array. MySQL fetch array. Array mana? Array yang isinya variable query. Nah, jadi yang variable query ini isinya itu cuma baris doang, baris data. Sedangkan kalau di tabel ini isinya udah data dalam bentuk array di variable tampil ini. Jadi kita bisa isi nih variable tampil. Jangan titik 2. Titik 2 atau bukan? Coba kita tampilin data tampil. Ini berarti yang pertama nama kolomnya mahasiswa. Buat tampilin nama kan kolomku namain mahasiswa gitu. Karena ini variabel PHP, jadi kita perlu bikin tag PHP dulu. Kita tutup. Nah, udah. Tampil mahasiswa. Kalau di PHP itu kalau nampilin sesuatu harus di echo. Kalau mau nampilin sesuatu harus di echo. Kita kopas aja semuanya. Yang mulai dari value ya berarti.
kita kopas semua di belakangnya name. Jadi ketika kita klik ubah, semuanya udah terisi data. Oh, kalau ini beda lagi ntar. Coba kita ganti yang lain dulu. Ini name, ambil name, terus ini prodi, sesuai nama kolom di database, ini jurusan, ini password. Terus yang ini kita perlu nambahin file inputan lagi. Kalau ditambahkan langsung ini, langsung choose file buat upload. Sedangkan kalau diubah ini ada nama fotonya. Jadi kita perlu bikin inputan lagi kayak gini. Setelah setelah foto profile ada lagi, tapi ini name-nya foto aja, profile, biar beda sama yang bawah. Terus ini yang ada di database. Coba kita cek, kita refresh dulu. Tadi disimpan ya, disimpan dulu. Terus kita refresh, terus kita klik tombol ubah. Klik tombol ubah, apakah ada datanya? Udahan? Nah, udah. Oke. Udah selesai. Tapi karena kita mau ubah, file ini kan tadi ditambah itu insert ya. Kalau ditambah itu tadi insert, kalau di sini kita mau mengubah. Mengubah itu berarti pakai query update. Kita bisa kopas yang ini lagi. Kopas juga, berarti semua dikopas ya. Karena koneksi tadi udah di-upload, di-include, di-upload. Kita yang bawah dihapus ini. Udah sama semua, terus ini pakai update. Update mahasiswa. Nggak pakai itu, update tabel mahasiswa. Set ID-nya ini. Mahasiswa. Bentar, tadi ada ID nggak? Nggak ada ID itu, sudah tetap. Mahasiswa, nama, NIM, prodi, jurusan, password, foto profile, udah semua. Terus filenya juga diganti. Yang mirip ini. Tapi karena ini update, itu ada keterangan di selanjutnya. Yang diupdate itu yang data mana? Berarti dikasih keterangan where. Yang datanya, yang data ID-nya itu sama seperti get. Seperti yang di atas ini. Where ID get. Nah, yang ID-nya itu seperti get kode yang ada di halaman home ini. Halaman home kan udah diisi tuh. ID-nya bakal, ID yang dipilih itu bakal dimasukin ke name, tag name kode. Jadi kayak gini. Udah semua. Terus ini data mahasiswa telah ditambahkan, diubah jadi data mahasiswa telah diubah. Terus kembali ke halaman home. Udah semua, yang lain persis kita coba cek. Ini kontennya diganti, yang awal diganti nomor 4 tadi deh. Kita cek, kita refresh, namanya kita ganti. Name-nya kita isi, terus kita tambah. Oh, masih kembali ke nama awalnya. Tapi di sini udah terisi. Kurniadi udah terubah. Oh, ini kolom NIM-nya belum tampil di halaman home. Jadi kita perlu nampilin kolom NIM. Nomor ID, nama, habis nama, NIM. Masa iya ada data NIM tapi nggak ditampilin? Namanya NIM. Terus di sini habis mahasiswa juga dikasih nama NIM. Tampil.
menampilkannya. Refresh. Nah, udah ya, udah terubah ya. Kurniadi NIM-nya udah ada. Terus ubah sudah, tampil udah, logout udah. Terus apa yang perlu kita buat? File ubah, file logout, tambah, home, login, udah semua. Sepertinya udah semua. Coba kita cek dari seluruh website-nya. Kita login, kita logout, terus kita masuk ke halaman home lagi. Apakah bisa? Harusnya nggak bisa. Nah, beneran nggak bisa. Terus kita coba logout, kita coba login. Ya, apa ya ID-nya? Maaf, ini delay. Oke, kita coba login ID 17. Aku pakai username ID ya. Teman-teman boleh pakai NIM, boleh pakai nama mahasiswa, terserah. Aku di sini pakai ID ya. Karena nanti auto increment. Kalau NIM ditentuin di awal. Sedangkan kalau di Siam atau login yang lain itu kan mereka pakai NIM ya. Tapi kalau NIM itu nggak bisa auto increment, dia pakai string karena panjang biasanya. Jadi aku di sini pakai NIM ID dulu aja buat username. ID 17, passwordnya ya panjang banget, kita kopas. ID 17, passwordnya ini, ya ini nge-lag ngebug ya, hilang. Kita login, harusnya bisa masuk. Nah, udah bisa masuk. Datanya ini, kita coba hapus salah satu, yang nggak ada fotonya aja deh. Ya, hapus. Terus bakal refresh, bakal hilang. Terus kalau diubah, kita ubah namanya. Coba cek. Kita tambahkan. Data mahasiswa telah diubah. Bakal refresh kembali ke halaman home. Nama dan Rizky, terus mau nambahin datanya random. Kita tambahkan foto. Nama fotonya itu mana ya? 11 tip ini aja. 11 tip. Tambahkan, data mahasiswa telah ditambahkan. Bakal kembali ke halaman home. Harusnya, nah, datanya tambah. Lebarnya 100, tingginya ini bisa diatur sebenarnya. Tapi ya deh. Terus kita cek di foldernya, udah ada 11 tips to negotiate. Kita kembali ke website-nya. Hapus udah, tambah data udah. Kita logout lagi, terus kita coba kalau passwordnya salah apakah ada keterangan. Kita coba maaf ya. Nah, username dan atau password Anda salah. Udah, mungkin cukup itu aja untuk website sederhana ini yang menerapkan session sama database fungsi CURD udah teman-teman terapkan. Terus teman-teman diharapkan bisa mengimplementasikan ini, bisa niru codingannya, atau teman-teman bisa hias sendiri. Mungkin cukup itu aja dari aku. Ntar kalau sama ada pertanyaan bisa tanya aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.